Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang sudah saya bagikan kemarin, baik di WA group ataupun di sekolah. Nah, materi yang pertama itu mengenai pemahaman terhadap penataan produk itu sendiri. Langsung saja ya. Jadi untuk penataan produk sebenarnya sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Kalian pasti sering yang namanya pergi ke supermarket atau belanja ke supermarket, ya kan? Nah, ketika kalian memasuki supermarket, sadar atau enggak sadar, kita tuh udah kayak disihir sama apa yang ada di sana. Misalnya di depan bagian depan nih, kalian masuk itu kita udah lihat roti-roti yang berjajar, yang bertumpuk, dan mencium aroma rotinya. Kemudian di bagian buah itu tertata dengan baik, buah-buahan dengan warna-warna yang segarnya. Kemudian di pinggirnya itu biasanya ada showcase yang isinya minuman dingin. Kemudian masuk ke lorong-lorong itu udah pasti bagian makanan ringan kesukaan kita. Nah, tanpa sadar kita tuh hafal gitu, jadi tempat-tempatnya tuh hafal. Oh, Ciki itu sebelah sana. Oh, bagian minuman sebelah sini. Nah, karena mereka produk-produk tersebut disusun dengan rapi dan memudahkan kita untuk mencari barang yang kita mau. Nah, itu yang namanya display. Jadi ditata dengan baik produk-produknya. Jadi sebenarnya yang sering kalian dengar itu bukan penataan produk ya, tapi display. Nah, sebenarnya sama aja, mau display mau penataan produk adalah ya cara mengelompokkan barang sesuai dengan jenis dan kegunaan dengan memperhatikan keindahan untuk menarik minat konsumen dan keinginan membeli produk tersebut. Jadi pada intinya tujuan akhir dari display itu adalah menarik perhatian konsumen supaya melakukan tindakan pembelian. Sebenarnya banyak sekali pengertian tentang penataan produk atau display. Itu menurut para ahli atau secara umum itu banyak sekali, tapi tidak akan saya jelaskan satu persatu karena itu adalah teoritis ya. Jadi kalian bisa baca, kemudian bisa pahami dan cermati sendiri. Oke, kita masuk ke tujuan display sendiri. Nah, ada 4 tujuan untuk display atau penataan produk. Di sini yang pertama adalah attention. Apa sih attention? Attention itu adalah perhatian ya. Nah, perhatian itu misalnya kayak gini nih. Kalian langsung melihat produk, kemudian di dalam hati atau celetuk bilang, "Wah, produk apa itu?" Nah, itu kan berarti secara tidak langsung kita itu memperhatikan produk yang pertama kita lihat ya. Nah, setelah attention biasanya naik nih ke interest. Interest itu adalah tertarik, ada ketertarikan kita untuk mendekati produk tersebut. Wah, apa ya? Coba deh lihat. Nah, kalian mendatangi produk tersebut, kemudian memegang, kemudian melihat, membaca. Nah, itu adalah interest, berarti kalian sudah tertarik. Kemudian setelah interest naik ke yang namanya desire atau keinginan. Nah, keinginan di sini ketika kalian sudah melihat, tertarik, kemudian baca-baca komposisinya, baca-baca kegunaan, kemudian kalian ada keinginan untuk memiliki produk tersebut. Wah, kayaknya nih cocok nih buat saya. Kayaknya ini enak nih makanannya. Nah, itu adalah berarti kan ada keinginan untuk membeli produk tersebut ya. Nah, setelah ada keinginan, otomatis kita akan melakukan action atau tindakan. Tindakan di sini adalah kita masukkan produk tersebut ke keranjang atau ke troli untuk nanti akhirnya akan dibeli atau dibayar. Oke, lalu kita masuk ke tipe-tipe display ya. Tipe display ini kalau menurut para ahli atau salah satunya Bu Hori Alma itu ada 4. Yang pertama window display, yang kedua interior display, yang ketiga itu exterior display, dan yang keempat itu solari display. Nah, window display itu adalah sebenarnya kalian sering deh
sering lihat, sering lewat, tapi mungkin kalian tidak tahu istilahnya itu apa sih. Jadi ketika misalnya kalian melewati butik butik baju atau butik tas, atau melewati toko roti misalnya Holland Bakery. Nah kan suka ada nih dari jendela atau dari kaca itu udah terlihat kan roti-rotinya atau cake-cake-nya. Nah itu adalah window display. Atau ketika kalian melewati butik, kalian suka melihat pajangan baju-bajunya yang bagus, sepatu, tas. Nah di jendela itu kalian bisa melihat eh, produk-produk yang nantinya pasti ada di dalam toko tersebut. Nah, itu adalah yang dinamakan window display. Nah, manfaat window display itu sendiri itu yang pertama itu untuk menarik perhatian sebenarnya, untuk menarik perhatian pengunjung atau orang yang lewat di depan toko kita. Jadi yang tadinya cuma lewat jalan-jalan, ketika melihat ih lucu ya itu bajunya, pasti kalian ada keinginan untuk masuk dulu yuk sebentar, lihat-lihat aja. Nah tapi kan nanti biasanya kalau dari yang lihat-lihat itu pasti ada yang beli atau memang hanya untuk lihat-lihat. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua itu manfaat window display itu untuk menimbulkan minat membeli. Nah kayak tadi yang tadinya cuma lewat jalan-jalan lihat-lihat, lalu timbullah minat membeli untuk barang yang dipajang. Kemudian yang ketiga itu untuk memperlihatkan kepada kita jenis dan merek barang apa aja sih yang nanti dijual di dalam. Nah biasanya kalau misalnya di depannya udah ada baju-baju, ya otomatis di dalamnya juga pasti akan yang dijual itu baju, bukan mobil gitu kan. Nah yang keempat itu untuk sebenarnya untuk menceritakan atau menjelaskan kepada konsumen image dari toko tersebut. Misalnya kalau karakternya memang yang mewah-mewah, dari depannya misal baju pesta, berarti itu butiknya memang butik untuk menjual pakaian-pakaian atau barang-barang yang digunakan untuk ke tempat-tempat pesta. Oke, kita masuk ke tipe display yang kedua, yaitu interior display. Nah, interior display dari namanya juga berarti interior, berarti kan di dalam ya, penataan produk yang ada di dalam. Nah, interior display ini ada tiga, ada tiga bagian. Yang pertama, merchandise display. Yang kedua, store design and decoration. Yang ketiga adalah dealer display. Nah, yang pertama itu adalah merchandise display. Nah, merchandise display itu juga nantinya dibagi tiga lagi. Nah, seperti yang ada di gambar ya. Nah, di sini ada open display, kemudian ada close display, dan ada architectural display. Nah, jelas ya kalau dilihat dari gambar yang bagian merchandise di sini open display itu biasanya barang-barang yang dipajang di depan dan bisa langsung dilihat, dipegang, diraba oleh kita, malah bisa langsung dicoba oleh kita. Misalnya kalau kalian masuk ke mall atau ke toko sepatu, nah di depan kan sudah ada nih sepatu yang dipajang-pajang. Nah itu yang namanya open display. Kemudian yang kedua adalah close display. Nah biasanya close display ini menggunakan rak yang tertutup. Nah isinya biasanya seperti handphone, jam tangan, atau perhiasan-perhiasan. Nah yang ketiga adalah architectural display. Nah kalau architectural display biasanya barang-barang yang nantinya suka ada cara mencobanya. Misalnya kacamata, di situ kan suka ada kaca besar, kemudian kalian bisa langsung mencobanya. Atau misalnya lipstick, kalian bisa langsung mencobanya, warna apa sih yang cocok. Nah itu masuknya ke architectural display. Oke, bagian interior display yang kedua adalah store design and decoration. Itu seperti ini nih, kalau kalian masuk ke supermarket itu suka ada tulisan bagian kosmetik atau makanan ringan atau alat sekolah, kemudian ada petunjuk rambu petunjuknya ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Nah itu masuk ke store design and decoration. Jadi dekorasinya pun biasanya
suka berbeda-beda. Kalau misalnya memang tempat alat tulis itu biasanya si simbol atau gambarnya itu ya memang alat tulis. Kalau misalnya makanan makanan ringan itu simbolnya juga ya makanan-makanan seperti itu. Nah, itu namanya store design and decoration. Nah, untuk decoration sendiri, kalian kalau misalnya menemukan momen-momen atau event-event, misalnya lagi mau menjelang hari raya nih. Nah, pasti di mall atau di supermarket pasti banyak banget kayak dekorasi-dekorasi yang eh, apa namanya? Memperlihatkan bahwa ini adalah akan menyambut hari raya, ini mau menyambut hari Natal, ini mau menyambut kemerdekaan. Nah, misalnya mau kemerdekaan nih, jadi serba merah putih semua. Terus kemudian banyak diskon-diskon yang menyebutkan diskon kemerdekaan RI, misalnya yang ke-76 berarti diskon 76%. Nah, seperti itu biasanya didekorasikan dengan seindah mungkin sesuai dengan event yang nanti akan dilakukan. Oke, masuk ke tipe display yang ketiga, itu adalah exterior display. Nah, dari namanya kalau tadi interior di dalam, kalau sekarang eksterior itu pasti di luar. Jadi di luar kegiatan usaha yang biasa dilakukan di dalam. Misalnya seperti kalau kalian lihat ke Gramedia nih, ada buku-buku yang mau diobral. Nah, biasanya itu disimpannya di depan di rak. Kemudian biasa ditulisin big sale seperti yang ada di gambar ini. Nah, itu namanya exterior display. Biasanya cuci gudang, diskon, pameran menggunakan tipe yang ketiga ini, exterior display. Nah, fungsi exterior display ini yang pertama untuk memperkenalkan suatu produk secara cepat ya. Biasanya ini kayak pameran. Kemudian yang kedua, membantu produsen menyalurkan barangnya dengan cepat juga. Yang ketiga, berhubungan dengan penataan barangnya yang di luar, itu untuk mempermudah koordinasi antara tim advertising dan merchandising di sebuah toko. Dan yang keempat, itu untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Biasanya ini kalau ketika mendekati hari raya seperti Idul Fitri, Natal, dan lain-lain. Nah, yang keempat, tipe display yang keempat adalah solari display. Solari display itu adalah pemajangan produk melalui media lain dengan tujuan menarik perhatian calon konsumen terhadap produk yang dipajang. Nah, jadi maksudnya kalau solari display itu menggunakan media lain seperti misalnya ketika kita berjualan baju. Nah, kan suka nggak indah ya kalau cuma dipakein hanger aja terus digantung, itu kayaknya kurang menarik. Nah, kalian ngemodal lah dikit beli manekin. Nah, manekin untuk misalnya baju-baju yang akan kalian jual. Jadi itu kan biasanya lebih indah kelihatannya ya. Terus kelihatannya kalau kita pun pakai baju itu kayak patung juga gitu kan, kayak manekin juga pakai baju itu, padahal belum tentu juga sama ya kan. Ukuran badan kita dengan ukuran manekin kan beda juga, tapi kok rasanya ketertarikan itu lebih daripada baju tersebut tidak menggunakan manekin. Nah, sampai di sini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan diskusikan di grup WA ya. Kalau tidak ada, kita masuk ke syarat untuk penataan produk itu sendiri. Jadi, ada syarat-syarat juga nih untuk ngedisplay. Ada 6 syarat. 6 syarat untuk mendisplay produk. Yang pertama itu adalah harus bersih dan rapi. Nah, yang sangat berperan untuk menjaga kebersihan dan kerapihan produk ini adalah biasanya pramuniaga. Jadi pramuniaga itu memiliki peran yang penting dalam menjaga kerapihan dan kebersihan display barang. Karena yang produk yang bersih dan rapi itu akan meningkatkan nilai jual juga ya. Nah, yang kedua adalah syaratnya itu mudah dijangkau.
Jadi display barang dagangan itu harus diletakkan sesuai dengan penataan yang baik. Supaya apa nih? Supaya mudah dilihat, mudah dicari, mudah dijangkau oleh konsumen. Nanti kalian juga belajar nih cara mendisplay eh, barang-barang itu. Yang pertama itu harus yang seperti apa sih? Apakah berdasarkan merek, apakah berdasarkan ukuran dan lain-lain. Nanti kalian akan praktek seperti itu. Kemudian yang ketiga, syaratnya itu lokasinya harus tepat. Jangan misalnya eh, barang-barang non food itu disatukan dengan food. Nah, itu tidak tepat ya, tidak boleh. Yang keempat itu syaratnya itu harus aman. Jadi misalnya barang-barang yang memang mudah pecah, jadi jangan disimpan di sembarang rak atau disatukan dengan mainan-mainan anak kecil, karena biasanya kalau anak kecil masuk ke supermarket itu kan lari-lari gitu kan, kemudian asal pegang takutnya itu barang-barang yang mudah pecah itu malah banyak yang pecah. Nah, kalian juga mungkin sering membaca ya, memecahkan berarti membeli. Nah, itu adalah memang syarat dan aturan toko yang ada di hampir semua toko. Kemudian untuk keamanan, biasanya barang yang mahal dipajangnya secara close display seperti tadi. Jadi disimpan di rak-rak yang memang tertutup. Nah, syarat yang kelima itu menarik. Jadi display itu berkaitan dengan seni ya, seni bagaimana kita menata produk di toko atau di supermarket. Nah, jadi kreativitas dari sebuah retail itu dituntut dalam menata produknya dan menata ruangannya agar menarik dan indah untuk dilihat. Jadi nantinya untuk bagian-bagian retail biasanya penataan produk atau displaynya itu memadukan model-model window display, interior, eksterior, kemudian memadukan warna-warna, kemudian kegunaannya. Nah, seperti itu dikembalikan lagi ke retail masing-masing, dikembalikan lagi ke bagian kreativitas perusahaan tersebut. Kemudian syarat penataan produk yang terakhir adalah self service. Ini maksudnya adalah metode penjualan secara self service ini konsumen jadi diberi kebebasan untuk memilih dan mengambil sendiri barang yang dibutuhkannya tanpa dibantu oleh pramuniaga ya, kecuali kalau misalnya kita tidak tahu produknya di mana atau tidak terlihat, baru bertanya kepada pramuniaga yang di sana. Nah, maka dari itu setiap toko atau supermarket itu harus memunculkan keterangan-keterangan baik berupa gambar, simbol, poster, tulisan supaya konsumen itu mudah mencari produknya. Nah, nanti sebagai pramuniaga atau pegawai toko itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendisplay barang. Misalnya yang pertama itu adalah barang kotor. Jadi ketika menemukan barang yang berdebu atau barang kotor itu jangan langsung didisplay, tapi dibersihkan dulu, dilap dulu. Nah, kemudian yang kedua itu jika label barang hilang. Jadi kalau misalnya tidak ada labelnya, itu jangan dulu di display, tapi kita harus mencantumkan dulu labelnya, karena biasanya konsumen akan kebingungan nih, ini harganya berapa sih untuk ukuran yang ini. Nah, mungkin kalian pernah mengalami hal-hal tersebut ya, karena saya pribadi juga pernah mengalaminya. Kemudian yang ketiga, jika kemasan rusak. Nah, kalau kalian ketika mendisplay melihat kemasan itu rusak, jangan biarin deh, gak akan kelihatan, disimpan di paling belakang. Nah, tidak boleh. Kalau memang kemasannya rusak, itu pisahkan supaya nanti diganti ke gudang. Kemudian kalau misalnya produknya berupa produk kayak roti, kalau udah berubah warna juga itu jangan didisplay. Kemudian jika minuman kaleng atau makanan kalengnya udah berkarat, udah penyok, itu jangan didisplay juga. Kemudian kalau misalnya ada minuman
yang bocor, berlubang, robek, mungkin karena tikus atau karena apa, itu nggak boleh di display juga. Nah, yang terakhir itu apalagi kalau misalnya kadaluarsa. Jadi ketika nanti kalian bekerja di retail atau di supermarket melihat produk-produk yang kadaluarsa, itu tidak boleh langsung di display. Jadi pisahkan dulu, kemudian nanti ganti di gudang. Nah, sekarang kita masuk ke penataan produk dari 3 jenis ya. Yang pertama itu penataan produk fresh, kedua penataan produk sport, yang ketiga penataan produk fashion. Jadi kita bagi dulu kelompoknya ke dalam 3, ada fresh, ada sport, dan ada fashion. Nah, kalau untuk penataan produk fresh biasanya ini untuk produk kayak sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian kayak untuk daging dan produk olahan susu. Kemudian ada juga untuk produk yang dibekukan. Nah, meskipun semuanya masuk ke kelompok fresh, tapi dalam penempatannya, kemudian penataannya itu berbeda-beda. Kayak misalnya yang pertama itu untuk produk sayuran ya. Untuk produk sayuran seperti yang ada di gambar itu harus dilihat dulu nih jenis sayurannya apa. Apakah sayuran daun, apakah sayuran buah, apakah sayuran akar, akar di sini kayak wortel, lobak. Kemudian apakah sayuran umbi-umbian. Nah, itu untuk penyimpanannya atau penataannya juga berbeda. Di tabel ini sudah jelas ya, ada untuk jenis sayuran ini peralatan yang digunakan displaynya itu pakai apa sih. Nah, kayak di sini nih sayuran daun kayak bawang, kemudian bawang, bayam, sawi. Nah, itu harus disimpan di showcase chiller dengan suhunya 2 derajat sampai 5 derajat Celcius. Kemudian kemasannya seperti apa, yaitu misalnya dengan diikat dengan menggunakan isolasi berlabel nama supermarket. Biasanya isolasinya warna merah atau kayak misalnya ada namanya Super Indo. Nah, kemudian tekniknya seperti apa? Nah, di sini untuk sayuran tersebut, sayuran ditata per jenis sayuran. Jadi kalau misalnya bayam, semua kangkung, semua kayak gitu. Tapi kalau misalnya tempatnya kecil itu biasanya disatukan ya. Bayam, kangkung, kemudian kayak daun bawang yang kayak gitu. Di sini juga ada gambar untuk showcase chiller sayuran itu seperti apa. Jadi saya yakin kalian sebenarnya sering melihat barang ini, cuma nggak tahu nih namanya apa sih. Nah, jadi nanti kalau misal kalian masuk ke supermarket itu kalian udah tahu. Oh, mah, ini loh namanya showcase chiller untuk sayuran. Nah, kemudian di sini juga ada cara untuk isolasi sayurnya ya, kayak misalnya brokoli, kol, biasanya dia diisolasi semuanya, kemudian diikat. Nah, biar ini tujuannya supaya lebih awetnya lebih lama. Kemudian di sini ada yang namanya bins. Bins itu adalah tempat atau kotak untuk menyimpan buah-buahan biasanya, atau kayak daun bawang juga bisa, sayur-sayuran juga bisa disimpan di yang namanya bins. Jadi tertata dengan baik, kemudian jadi bisa terlihat kesegarannya. Kemudian untuk penataan buah-buahan atau fresh fruit. Nah, sama saja seperti sayuran. Jadi buah-buahan juga ini dikelompokkan lagi jenis buah-buahannya, buah-buahan apa. Kemudian peralatan yang digunakan untuk displaynya apa. Biasanya untuk buah-buahan itu menggunakan bins dan showcase chiller juga seperti sayuran. Kemudian suhu yang diperlukan itu seperti apa. Nah, jadi dilihat dulu dari buah-buahannya. Oh, ternyata untuk misalnya untuk buah salak itu bisa suhu ruangan. Tapi misalnya buat buah yang sudah dikemas itu harus lebih dingin, misalnya 2 derajat sampai 5 derajat Celcius. Nah, kemudian kemasannya seperti apa? Misalnya dijual curah, maksudnya dijual curah itu kan disimpan begitu saja gitu kan. Jadi orang-orang
bisa langsung memilih dan mengambil. Atau yang kedua bisa dikemas dengan styrofoam atau dengan wrapping lagi. Nah, tekniknya itu kembalikan lagi kepada kreativitas retailnya. Jadi biasanya ditata per jenis buah lokal secara berjajar. Nah, untuk penataan daging juga sama. Jadi dikelompokkan dulu nih, ini dagingnya daging apa, daging sapi apa daging ayam. Terus biasanya kalau daging-dagingan itu disimpannya di showcase chiller, tidak ada yang disimpan di bins. Ya, karena ya untuk keawetan itu sendiri. Nah, biasanya suhunya yang diperlukan ya memang suhu dingin ya. Di sini tertulis 2 derajat sampai 5 derajat Celcius. Nah, untuk kemasannya biasanya memang disimpan di styrofoam, kemudian di wrapping, ya kan? Kemudian dipisahin nih bagian dagingnya, ini bagian hati, paru, kemudian bagian khasnya atau tetelan semua. Kemudian kalau misalnya ayam itu paha semua, sayap semua. Nah, seperti itu. Di sini juga ada gambar untuk contoh display daging. Nah, kemudian untuk penataan produk olahan susu. Olahan susu di sini dikelompokkan lagi. Kan banyak ya jenis olahan susu itu. Seperti kalau misalnya minuman itu ada yogurt, ada milk, ada susu kedelai, dan lain-lain. Kemudian kalau berupa makanannya itu ada butter, ada keju, dan lain-lain. Itu saya yakin kalian sering banget lihat di supermarket jenis-jenis olahan produk susu. Nah, biasanya untuk menyimpan produk-produk susu ini menggunakan showcase chiller. Mau yang kayak misalnya untuk sayuran ataupun yang memang showcase yang seperti kulkas yang tertutup. Di sini juga banyak sekali contoh displaynya, mulai dari display minuman dairy, kemudian display keju. Nah, ini disimpannya di showcase chiller dan showcase yang kayak kulkas ya. Dan yang terakhir adalah produk fresh itu adalah produk yang dibekukan. Apa aja sih produk yang dibekukan? Nah, kalian juga pasti tahu ya apa aja, kayak misalnya nugget, sosis, kemudian es krim, itu masuk ke produk yang dibekukan. Jadi nanti dikelompokkan lagi jenisnya, apakah makanan daging beku, sayuran beku, nugget, minuman beku, es krim, sari buah, dan lain-lain. Nah, biasanya ini suhunya itu lebih dingin daripada showcase chiller. Jadi lebih ke freezer. Ya, kayak misalnya bagian nugget semua, sosis semua. Kemudian kalau es krim biasanya freezernya itu terpisah sesuai dengan distributornya masing-masing. Nah, kalau tadi kan penataan produk untuk bagian fresh, sekarang masuk ke penataan produk untuk fashion dan sport. Nah, untuk produk fashion biasanya produk ini mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat mewakili style yang sedang tren dalam kurun waktu tertentu. Jadi baik supermarket maupun mall itu harus selalu menyediakan produk fashion yang mengikuti style atau gaya atau memang yang lagi trendy atau booming, yang lagi modis sekarang. Nah, kalau yang termasuk fashion itu terdiri dari pakaian, sepatu, tas, aksesori, itu masuk ke fashion. Nah, kalau sport itu biasanya meliputi pakaian olahraga dan aksesorisnya, kemudian sepatunya, sepatu sportnya, alat olahraganya, dan pelengkapan olahraga. Nah, untuk produk fashion itu sendiri itu harus dikelompokkan lagi, jadi jangan dicampur. Misalnya kalau memang untuk fashion bayi, ya berarti dikelompokkan atau ditatanya di tempat khusus fashion bayi. Kemudian pengelompokan produk fashion anak-anak, kemudian fashion remaja, kemudian baru fashion dewasa. Jadi meskipun di satu lantai, tapi harus dibagi-bagi, nggak boleh dicampur. Oke, untuk keterangan lebih jelasnya itu bisa kalian lihat di
gambar-gambarnya ya, kayak misal pakaian bayi itu dikelompokkan apa saja, kemudian perlengkapan tidur apa saja, perlengkapan bayi apa saja. Nah, kalau misalnya untuk penataan produk fashion bayi itu biasanya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah grouping. Jadi grouping itu pengelompokan berdasarkan kategorinya. Misalnya perlengkapan bayi yang baru lahir, kemudian pakaian bayi yang berdasarkan usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Kemudian yang termasuk perlengkapan bayi, kemudian yang termasuk perlengkapan tidur bayi. Nah, selain grouping biasanya untuk bayi itu ada display baju yang sudah di setel. Misalnya dari mulai topi, kemudian kaos kaki, kemudian sarung tangan, kemudian sepatunya, kemudian bajunya itu sudah dipaket. Nah, untuk display baju seperti itu biasanya untuk produk fashion bayi. Nah, kalau fashion anak-anak biasanya itu ditata sesuai dengan koleksinya. Nah, koleksi ini sendiri itu harus sesuai dengan misalnya modelnya. Kalau modelnya celana, berarti celana semua. Kalau misalnya modelnya rok semua. Atau misalnya mengikuti jenis bahannya. Kalau misalnya katun semua. Kemudian untuk kalau fashion anak-anak itu produknya ditata menurut intensitas warna. Jadi mulai dari warna yang terang ke warna yang gelap. Setelah warna, kemudian kita lihat size-nya itu untuk ukuran bajunya, dari mulai ukuran yang kecil ke ukuran yang besar. Kemudian masuk ke penataan produk fashion untuk remaja. Nah, yang harus diperhatikan untuk fashion remaja itu biasanya yang pertama itu penataannya harus sesuai dengan koleksi atasan dan bawahan. Jadi kalau memang atasan semua, kalau memang bawahan semua. Kemudian yang kedua itu koleksi terbarunya harus dipajang di paling depan, yaitu tadi untuk menarik minat membeli konsumen. Kemudian dari koleksi tersebut ditata menurut stylenya. Style di sini terdiri dari model, jenis bahan, jenis printannya atau motifnya. Kemudian sama seperti tadi, produknya ditata menurut intensitas warna. Ingat ya, intensitas warna di sini harus didisplay dari mulai warna yang paling terang ke warna yang paling gelap. Nah, kemudian biasanya ada display dengan mix and match. Jadi ini kembali lagi ke kreativitas retailnya. Jadi di mix and match sendiri, misalnya atasannya yang mana, bawahannya yang mana, kemudian di mix dan matching. Dan yang terakhir sama saja, produknya ditata menurut size atau ukuran. Nah, baik penataan produk fashion anak-anak, remaja dan dewasa itu rata-rata sama ya. Jadi kesimpulannya, penataan produk itu yang pertama yang dilihat itu adalah menurut koleksinya, menurut stylenya, kemudian menurut barang yang terbarunya, kemudian menurut intensitas warna dan menurut size atau ukurannya. Nah, setelah pengelompokan produk fashion, yang terakhir itu adalah kalian harus mengetahui bagaimana untuk penataan produk sport. Seperti yang tadi saya katakan, untuk produk sport itu terdiri dari yang pertama itu adalah fashion olahraganya, mulai dari baju olahraganya, sepatu olahraganya, dan aksesorisnya. Kemudian yang kedua itu merupakan peralatan olahraganya, misalnya seperti sepeda, kemudian peralatan fitness, bola, raket, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengelompokan untuk produk sport. Nah, untuk produk sport itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan usianya, yang kedua berdasarkan kategori dan fungsi. Nah, untuk produk sport berdasarkan usia itu dibagi lagi nih menjadi dua, yaitu produk sport anak-anak dan produk sport untuk orang dewasa.
Nah, kalau untuk berdasarkan kategori itu dikelompokkan lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin, yang kedua berdasarkan jenisnya, misalnya kaos atau celana. Yang kemudian yang ketiga adalah berdasarkan fungsinya. Fungsinya misalnya contohnya seperti baju renang, baju basket, baju senam, baju sepak bola dan lain-lain. Kemudian yang keempat berdasarkan bahan kain yang digunakan. Misalnya kainnya kain katun, spandek dan polyester. Nah, itu untuk materi pertama ya. Jadi saya sudah menjelaskan keseluruhan materi di bab pertama yang memahami penataan produk. Jadi di materi ini kalian kesimpulannya harus memahami mulai dari pengertian displaynya, kemudian jenis-jenis display, kemudian tujuan display, kemudian pengelompokan display. Tadi kan pengelompokan display itu kan ada pengelompokan display untuk fresh ya kan, untuk fashion, untuk sport. Nah, jadi untuk hasil akhirnya sih kalian diharapkan dapat memahami itu semua ya. Oke, sekian untuk materi bab pertama. Nanti akan saya jelaskan lagi untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.